Hello and what's up Auto Junkies. Ini adalah Range Rover Evoque Diesel tahun 2013 yang merupakan generasi pertama pre-facelift model 2011. Karena untuk sekarang tahun 2017 Evoque itu udah facelift dan dia menjadi seperti ini. Tapi itu bukan masalah besar karena faceliftnya itu minor banget. Cuman ada perubahan-perubahan yang bakal dinotis sama petrolhead. Sisanya tetap ganteng dan dia model inilah yang telah menjadi primadona dan sempat menjadi SUV paling fashionable di kelas premium SUV. Betul nggak? Range Rover Evoque adalah compact luxury crossover hasil garapan merek asal Inggris, Land Rover, yang sekarang udah dibeli teman. Evoque pertama kali dilahirkan sebagai Land Rover LRX Concept yang menuai sangat banyak pujian karena versi produksinya sangat amat mirip banget sama versi konsepnya. Paras cantiknya juga merupakan kontribusi dari desainer kondang, Victoria Beckham, yang berkolaborasi dalam mendesain sisi estetis dari Evoque. Dan ia telah berhasil memenangkan award Jeremy Clarkson's Car of the Year di tahun 2011. Saking suksesnya nggak lama dari launching, muncul sebuah clone dari Tiongkok yang bernama Lanwin X7, yang kemudian terjadi peristiwa crash of the century, yakni Evoque nabrak Lanwin. Well, eksteriornya memang menawan, thank you to Mrs. Beckham. Dan despite eksterior yang menawan itu, mobil ini actually adalah off-roader yang cukup handal. Kalau dibanding rival-rivalnya kayak BMW X3, Audi Q5, dan Mercedes GLC, ini adalah mobil yang heritage off-road itu paling oke. Dan sekarang dibikin lebih oke karena Land Rover udah nge-update sistem terrain response system mereka, yang tadinya ada cuma 3, sekarang jadi ada 5. Ada mode snow, ada mode gravel, ada mode sand, dan ada mode 2 lagi yang tambahan, yaitu mode eco dan mode dynamic. Cuman untuk 3 mode itu, snow, gravel, dan sand, di sini itu total bull. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue kasih sedikit rahasia, cuman jangan kasih tau siapa-siapa ya. Orang Indo yang beli Range Rover Evoque 90% tuh nggak akan pernah bawa nih mobil off-road. Mereka kemana? Ya jalan-jalan di mall, parkir VIP, matching the lobby. Pilihan mesin yang available untuk Range Rover Evoque iterasi pertama seperti ini ada 3. Yang pertama itu 2000cc turbo petrol dan 2 pilihan 2200cc turbo diesel. Secara handling, actually dia nggak kerasa kayak lu bawa SUV. Handlingnya itu sharp banget. Lu belokin setirnya dikit, mobilnya tuh langsung ganti arah gitu. Handlingnya itu bagus banget untuk ukuran SUV. Walaupun beberapa purist di luar sana pasti bilang, tapi kan Porsche Macan lebih fun to drive. Ya well, emang harus diakui Porsche Macan sedikit lebih fun to drive di mobil ini. Tapi bukan berarti mobil ini jelek loh. Kalau lu bawa mobil ini di twisty road, di jalan-jalan yang meliuk-liuk, mobil ini actually quite fun to drive juga untuk tingginya ya. Karena body rollnya tuh minim, bantingannya itu cukup firm, tapi firmnya juga masih forgiving, masih lumayan empuk. Ya, typical firm ala Eropa gitu ya. Kalau lu masukin ke mode dynamic, di sini di terrain response system ya, gauges itu bakal berubah jadi merah. Merah itu artinya racing. Dia bakal ngubah throttle response, suspensinya juga, dan mobil ini akan steering wheel juga berasa lebih tight sedikit. Semua itu contribute ke drivability atau driving feeling yang lebih pleasurable lagi. Nah, tadi kan udah yang positifnya, sekarang yang negatifnya. Dan ada berapa? Pertama kita mulai dulu dari hal visibilitas. Salah satunya adalah ini. Blind spot mobil ini lumayan berasa. Sloping roofline di belakang ditambah dengan bedline yang naik, itu bikin visibilitas ke belakang tuh kerasa kayak ngeliat pakai teropong. Selain visibilitas yang lumayan begitu, kalau lu ngebut, lu juga bakal ngerasain ada sedikit suara angin atau wind whistle dari kaca spion samping yang gedenya kurang lebih semuka gue itu. Gede banget loh itu mirror, beneran gak bohong. Dan selain itu, yang ketiga, ini juga masih bikin gue bingung sih sampai sekarang. Kenapa? Karena Range Rover kan punya heritage off-road alias ngelibas jalan hancur yang
lumayan luar biasa gitu kan, tadi gue udah bilang gitu. Tapi gue masih nggak ngerti kenapa rata-rata Range Rover Evoque yang di Indonesia kaki-kakinya itu kalah sama jalanan Indo. Itu agak gitu. Oh, di Indonesia apalagi kalau udah pakai Evoque lebih dari waktu setahun, itu mereka tuh kaki-kakinya suka bunyi gluduk-gluduk gitu. Kalau lu lewat jalanan gak rata, speed breaker, speed bump, atau jalan-jalan yang agak berlubang, itu pasti bakal kedengaran banget. Apalagi kalau lu duduk di belakang. Nih, di sini ada speed breaker sekarang, kita coba ya. Gua nggak tahu tadi mic-nya nangkep apa nggak, tapi tadi kedengaran jelas banget di belakang ada gluduk gitu. Paras luarnya emang sangat memukau. Seperti apa? Let's check it out. Kalau suara eksterior, kayak yang gue bilang tadi, perubahannya nggak terlalu ketara dari ini dan versi facelift. Perbedaannya cuma ada di lampu, bumper, velg, dan beberapa aksen-aksen kecil. Cuman dari awal, dia emang modelnya tuh udah striking banget ya. Diambil dari mobil Land Rover LRX Concept, dan itu mirip banget sama versi konsepnya. Kalau dari belakangnya sendiri, yang gue suka adalah dia tuh berkelas banget karena dia bisa tampil ganteng tanpa penggunaan chrome yang berlebihan. You will ride eternal, shiny and chrome. Lebih tepatnya di belakang sini cuman ada 2 aksen chrome dan itu ada di bawah sini. Aksen chrome di belakang satu-satunya adalah cuman finishing tailpipe 2 trapezoidal di belakang itu. Diffuser yang warna hitam gloss, ditambah ada aksen underguard di sini yang terlihat seperti warna silver. Kemudian di atas sini lagi-lagi nggak ada penggunaan chrome. Untuk trunk garnish di sini pakai warna piano black. Dan badge Range Rover sendiri lagi-lagi finishingnya dengan warna silver satin, berkelas, keren, ganteng. Di sini ada roof spoiler extension yang sewarna sama roof. Jadi lo bisa pesan Evoque ini dalam kombinasi warna berbeda. Misalnya bodinya putih, pilarnya pasti selalu hitam. Lu mau atasnya warna body, lu mau atasnya warna hitam atau warna silver, tuh terserah lu. Tail lampnya sendiri, dia udah full LED of course, kecuali bagian seinnya dia masih bulb. Finishingnya di sini udah clear lens. Kemudian di dalamnya ada LED dengan motif seperti turbin. Ini velgnya pakai ban Continental Cross Contact dengan ukuran 245/45 ring 20. Kemudian aksen-aksen hitam di sini, dia punya salah satu trademark ya. Itu di sini dia ada king ke atas nih. Para user BRV harus tahu ya inspirasi dari mana ya. Untuk dari sisi samping sendiri, door handle-nya dia warna body, lagi-lagi nggak ada penggunaan chrome yang berlebihan di sini. Spionnya juga warna hitam gloss, udah ada marker di sini, dan di sini ada aksen air vent yang lagi-lagi warna hitam gloss. Dan kalau dia talikan garis itu di sini nyambung ya dari fender. Bonnetnya itu model clamshell, jadi nggak ada garis yang mengganggu di sini. Headlampnya sendiri dia cantik banget, model zaman now gitu. Headlampnya udah sipit, pakai HD. Cuman kalau untuk yang baru dia udah ada option untuk full LED. Dan dia DRL-nya itu khas banget ya. DRL itu semacam model kayak Tron gitu, keren deh kalau nyala. Ada garis. Kemudian di sini ada static pending lamp buat pas lu belok. Fog lampnya sendiri udah LED dan dia udah dual projector seperti ini, minimalis, bagus. Dari depan sendiri grillnya udah finishingnya udah hitam gloss. Di depan sini, di bawah sini ada finishing underguard warna silver seperti kayak di belakang. Dan tentunya yang paling unmistakable dari bagian depan sebuah Range Rover adalah badge di depan sini yang tulisannya Range Rover dengan finishing satin silver. Untuk interior sendiri, kesan di sini tuh beda banget sama SUV-SUV dari Asia karena taste-nya tuh benar-benar ala mobil British gitu ya. Orang kalau ngelihat mobil macam-macam Jaguar atau Land Rover itu interior tuh minimalis, tapi mereka build to a quality gitu. Di sini ada soft touch material, di sini juga soft touch material. Di sini ada brush aluminium finish yang sampai bawah ke sini. Kemudian, ini salah satu trademark dari Jaguar dan Land Rover. Kalau seandainya lu nyalain mesinnya, maka shift knob atau shift dial ini akan naik ke atas. Dan ini untuk gear selector mobilnya gitu. Ini keren banget, sumpah. Kalau kata anak-anak zaman sekarang ini tuh hashtag aesthetics banget gitu. Dari setir sendiri pastinya udah reach and brake juga. Di setirnya ada all the controls yang lu butuhin buat kontrol MID lengkap juga, bahkan sampai siapa yang pakai nggak pakai seatbelt sampai kursi belakang juga ada. Untuk pengukur bahan bakar dan lain-lain itu standar lah ya. Bluetooth, cruise control,
Dan tentunya ada paddle shift karena mobil ini tetap masih mengedepankan bantu drive. Di sini ada climate control, lagi-lagi pastinya udah dual zone dan lain-lain. Infotainmentnya ya ada TV, ada setting buat mobilnya, ada GPS juga. Di sini ada kontrol-kontrol untuk panoramic roof-nya. Panoramicnya nggak bisa dibuka, tapi dia gede banget dari belakang. Coba lihat sini deh. Panoramik itu gede banget. Well, dashboardnya boleh terlihat premium dengan material yang berkualitas juga. Tapi kalau kita lihat di bawah sini, material masih scratchy plastik. Selain itu, untuk ukuran fleksibilitas, dia bukan yang terbaik di kelasnya. Bahkan dia punya cup holder itu terbatas banget. Bisa dilihat di satu dashboard ini, di door trim nggak ada. Dan di sini cuma ada dua. Di sini dan di sini. Dan dia cuma cukup untuk ya, well, kaleng begini ngepas ya. Dia ngepas banget. Sayangnya door trimnya masih belum cukup untuk nyimpen botol 1,5 liter. Jadi kalau lu kausan lagi adventure, lu nggak bisa bawa ini lu di bawah, dan ini bakal gulung-gulung ke kaki lu. Tapi at least ini silhouette keren sih, nyala. Harry, no! Don't look at the light! I can't help it. It's so beautiful. Berbeda di depan. Kalau di depan kan kalau seandainya lu sitting position itu sporty, agak sempit, agak ngekekun gitu, itu bagus karena driving feel lu bakal kerasa kayak mobil sport. Tapi di belakang sini, well, not so great karena ini posisi gua nyetir tadi, tinggi gua 170, dan actually ini legroomnya nggak kesisa banyak ya. Masih cukup sih, tapi untuk kenyamanan sendiri ini udah ada tempat buat nyimpan barang di belakang kursi depan, ada AC, ada. Nah, ini adalah Range Rover Rear Seat Entertainment System untuk yang di sini dan di sini. Menu-menu di sini ya kurang lebih bisa ngontrol apa yang di depan, jadi cukup intuitif untuk dipakai, dan ini keren ya, lu kayak main Game Boy gitu. Keren banget. Selain itu di sini ada power outlet juga, dan ada colokan kalau seandainya lu mau nyambungin buat rear seat entertainment-nya. Jok belakangnya sendiri dia cukup plush, cukup empuk, kulitnya tentu high quality. Terus di sini ada armrest dengan 2 buah cup holder dan storage cup di sini. Cantik belum tentu sempurna. Inilah 3 hal yang kita temukan di Range Rover Evoque. Pas lo turunin windownya maksimum, dia nggak go all the way ke dalam. Ada tonjolan di sini yang kalau lu taruh sikut itu annoying banget, sumpah. Power back door-nya bisa dibuka via remote, tapi nggak bisa ditutup via remote. Jadi tutupnya harus pencet di sana. Terus gunain remote apa dong? Bagian potongan plastik yang di bagian dalam di balik sini itu agak tajam. Jadi kalau sudah lu pengen ngambil lighter lu bisa kesurat. Tapi nggak masalah karena ini adalah 3 hal interesting yang kita temukan di Range Rover Evoque. Infotainment system ini ada fitur spesial yang namanya dual view. Jadi passenger dan driver bisa punya 2 view yang berbeda. Contohnya sekarang, passenger lagi nonton TV, tapi gue sebagai driver lagi lihat menu. Welcome light dari mobil ini ada siluet Range Rover Evoque-nya. Fitur kamera mundurnya, selain dia udah ada guidance line berikut radar yang canggih banget bisa ngikutin, dia juga ada mode wide view. Kita dari Lagnas udah dikirimin challenge, dan tantangan kali ini datang dari akun Instagram yang bernama Miao_Mau. Miss Mau, dear kakak-kakak yang di Lagnas, aku dipinjemin mobil Range Rover Evoque oleh teman. Namun aku takut, dengar-dengar reliabilitasnya kurang ya. Tolong dicoba ya. Thank you. You're welcome, Miss Mamau. Kita akan coba bawa Range Rover Evoque ini dengan skenario-skenario yang memungkinkan. Mungkin apakah dia bisa melibas jalan-jalan rusak? Let's find out. Range Rover Evoque Urban Challenge. This looks tough. Better use mud ruts mode. Here we go. Wait, ini tuh gak relevan. Lu gak denger kata gue tadi? Kok nggak relevan? Karena 90% owner Evoque di Indonesia tuh gak pernah bawa Evoque off-road. Terus apa yang relevan? Ya parkiran mall lah.
Well, karena mobil ini dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist, kayaknya kalau tanjakan ramp letter U macam gini doang sih bisa dilibas ya. Walaupun seandainya kita tiba-tiba ada yang nyebrang gitu di tengah gitu, oh paksa berhenti gitu, dia nggak mundur. Cek. Ya iyalah easy to park, kameranya ada bejibun sih. Parkir di sini. Ada guidance light sekarang dan masih gak bisa. Perfect. Next. Hati-hati naik turun ramp parkir. Well, kalau ramp turunan kayak gini sih saatnya Hill Descent Control. Udah nyala. We're good to go. Oh, it's holding the car. Dan bisa dilihat tuh di grafik depan itu, dia bisa baca ya. Ini tikungan, kita lagi descending down a hill. Ban depan dalam keadaan belok dan ban depan yang mengeluarkan traksi untuk ngerem. Nah, kita berhasil descending safely ke bidang rata lagi. Range Rover. Well, Miss Mau, tadi kita udah buktiin ya kalau Range Rover Evoque ini actually cukup bisa diandalkan untuk menibas jalan-jalan dan tantangan yang di ibu kota. Karena separah-parahnya lu pulang kampung, gak mungkin kan lu bakalan dirancang berjalan jelek sama mobil gini, pas lu sayang gitu. Jadi, kalau untuk urusan parkiran mall, ramp naik turun, dan jalan-jalan semi off-road gravel-gravel yang cupu gitu, mobil ini udah lebih dari cukup untuk lu andelin. Well, jadi bagaimana menurut kita kesimpulan tentang si Range Rover Evoque Diesel ini? Well, pertama-tama dia mobilnya itu fashionable banget. Dia brandnya desirable, dari segi desain juga sampai sekarang masih belum kelihatan menua karena desainnya itu emang futuristik banget. Kedua, dia juga salah satu di antara rival-rivalnya yang paling capable untuk dibawa off-road karena Land Rover Terrain Response Systemnya itu pinter banget, walaupun gua nggak yakin di Indonesia ada yang bawa off-road. Yang terakhir, mobilnya ini untuk ukuran SUV dia cukup fun to drive. Well, mungkin ada orang yang banding kalau mobil seperti Porsche Macan lebih fun to drive, tapi nonetheless mobil ini udah cukup fun to drive in its own. Nah, untuk negatifnya sendiri ada berapa. Pertama, dia brandnya bukan brand paling reliable. Terbukti kalau dipakai di jalan Indo, magnetic ride-nya itu mulai bermasalah setelah pemakaian di atas setahun setengah gitu. Kemudian kedua, di antara mobil-mobil premium ini mungkin salah satu yang paling gak eksklusif ya, karena banyak orang yang pakai, banyak orang yang beli, dan banyak orang yang bosan ngelihatnya. Dan yang terakhir adalah mobil ini itu bisa dibilang form over function, alias mobilnya nggak praktikal. Di belakang agak sempit, kemudian bagasinya juga lebih kecil dari BMW X1 yang kelasnya actually di bawahnya gitu. Tapi ya, well, berhubung mobil ini terlihat sangat cantik dan nggak cuman cantik, dia juga mobil yang ada ototnya sedikit gitu lah ya. Jadi kita maklumin lah. Dan itu bukan deal breaker bagi kalian yang pengen cari SUV premium seperti ini. Ya, sekian aja untuk video Laknats kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka sama konten-konten kita dan pengen kita bikin konten-konten menarik lainnya. Kita masih newbie, jangan hiraukan yang gitu. Kita masih newbie. Jadi kita butuh banyak support nih dari kalian kalau sebenarnya kita pengen maju gitu. Kepoin juga Instagram kita di laknats_aj dan Facebook kita di laknats.aj. Jadi sebelum ada mobil dengan Ford Cannon lainnya dan RX King lagi lewat, kita akhiri aja sampai di sini. I'll see you guys again in the next video, okay? Ride safe and Godspeed.